Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Zahra dari 12 TKJ 1. Di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara merouting suatu jaringan menggunakan protokol OSPF, yaitu kepanjangannya Open Shortest Path First. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita persiapkan yaitu router. 4 buah router dengan kode 2911, karena di sini kita akan membuat beberapa area. Di sini kita buat 4 router, kemudian 4 switch. Sini. Begitu juga dengan laptop atau PC, kita gunakan sebanyak 4. Kemudian setelah ini kita hubungkan, untuk device yang berbeda kita hubungkan dengan menggunakan kabel straight. Nih. Kemudian untuk device yang sama kita hubungkan dengan kabel cross. Nah, setelah ini kita harus merapikan dulu topologi ini. Kita akan kelompokkan ini untuk bagian area 0 atau backbone. Backbone itu merupakan pusat dari jaringan yang nantinya mereka akan terhubung dengan area 1 dan area 2 sebagai pusat. Nah, di sini sudah terlihat pembagiannya. Kita namakan di sini area 1. Lalu ini area 2, area 0 salah maksudnya. Di sini area 2. Jadi, pertama-tama yang harus kita lakukan, nah, kita beri label IP dulu untuk setiap networknya. 92.168.5.0. Saya menggunakan /25. Kemudian di sini 92.168.10.0 /25. 168.15.0/25. Begitu juga dengan ini 92.168. Nah, ini sudah selesai saya beri label untuk setiap networknya. Nih. Nantinya ini akan ada yang namanya IP host, kemudian IP gateway. Nah, jadi di sini nantinya IP hostnya 192.168.5.2. Di pertama-tama kita ke router, kemudian ke CLI, kita akan memasukkan IP network terlebih dahulu. Enable seperti biasa, configure terminal 0G0/0. Bisa dilihat di sini untuk router pertama, pada port 0/0 itu ada IP add-nya 192.168.20.1 dengan subnet mask /25 yaitu 128. Nah, kemudian kita no shoot, exit, lalu kita masuk ke interface 0/1. Nah, bisa dilihat di sini untuk /1 itu terdapat IP 192.168.5.1 dengan subnet mask yang sama 128.
no shoot, exit. Kemudian kita lanjut ke router selanjutnya. Sini. Seperti tadi. Nah, enable config terminal. Di sini kita lihat untuk G0/0 di router kedua itu 192.168.5.2. Nah, karena ini ya merupakan networknya itu .0, kemudian untuk yang terhubung pada gigabit 0/1 pada router pertama itu 192.168.5.1, kemudian untuk port yang terhubung pada 0/0 di router kedua itu menggunakan IP hostnya 5.2 dengan subnet mask yang sama 8. Nah, bisa di enter, kemudian no shoot. Nanti kita lihat ini akan berubah menjadi hijau. Nih. Kemudian kita lanjut ke interface. Exit interface gigabit 0/1. Dengan subnet mask 192.168 ini. Tetapi yang terhubung pada port 0/1 pada router kedua itu dengan IP 25.1.128. Shoot exit. Kita lanjut ke router 2 di CLI seperti tadi. Enable config terminal interface 0/0. Kita lihat di sini pada router ketiga IP yang terhubung pada port 0/0 itu 192.168.10.2. Kemudian shoot exit. Lalu di sini kita hubungkan lagi. Sebelumnya ini kita hubungkan dulu ke gigabit 0/2 IP add 192.168.10.1 karena mau lanjut ke router sebelumnya. Jika ini belum terhubung itu maka tidak bisa dilanjutkan. No shoot. Nah, baru kita bisa lanjut ke sini. Seperti ini. Kita lanjut ke interface gigabit 0/2. IP add-nya nih untuk router ketiga yang terhubung pada port gigabit 0/2 192.168.30.1 dengan subnet mask yang sama. No shoot, kemudian exit. Udah mulai. Kemudian untuk gigabit 0/1 interface gigabit 0/1 dengan IP add 92.168.15.1. Subnet mask-nya jangan lupa gunakan /25. No shoot.
Kemudian kita lanjut ke sini, router yang ketiga. Nih, enable, lalu config terminal interface 0/0 ip@192.168.15.2 SM-nya. Nah, sudah, kita lanjut ke interface terlebih dahulu. Interface gigabit 0/interface gigabit 0/1 dengan IP-nya 192.168.35.1. Nah, jika sudah semuanya, kita lanjut untuk konfigurasi pada PC. Kita ke desktop, IP configuration, kemudian kita masukkan IP untuk IP yang terhubung pada router ke-1, gigabit 0/0 192.168.20.2 untuk hostnya. Enter. Kemudian ini untuk subnet mask kita ganti jadi 128. Ini 192.168.20.1 yang merupakan gateway yang berada di sini, yang terhubung langsung pada gigabit 0/0 itu dengan IP .1. Jika sudah, kita close. Lanjut ke sini, desktop IP configuration. Kita lihat IP-nya 192.168.25.2. Nah, kemudian lanjut ke PC ketiga dan keempat. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke perintah OSPF. Kita buka di sini, kita ketikkan router OSPF 10. Nah, lalu kita masukkan IP network-nya 192. Ini terserah kalian mau masukin untuk batang pertama ataupun batang kedua, di sebelah kanan ataupun yang di bawah itu terserah. Tekan net. Kemudian 192 kita masukkan IP network-nya 168.5.0. Nah, di sini untuk OSPF itu kita tidak menggunakan IP subnet mask, tapi kita menggunakan wildcard. Nah, perbedaannya dengan subnet mask itu, jika subnet mask itu menghitung jumlah 1, jika untuk wildcard ini dia menghitung jumlah 0 yang terdapat pada suatu IP jika diubah menjadi biner. Nah, jadi mungkin kalian semua sudah mengetahui apa itu wildcard, jadi saya akan melanjutkan saja. Kemudian untuk subnet mask yang saya gunakan yaitu /25 itu wildcard-nya 0.0.0.127. Ini berada di area 1. Lalu kita masuk ke network kedua 168.20.0 sama ini. Ini juga masih di area 1. Nah, jika sudah, kita lanjut ke router selanjutnya.
Sini router OSPF 10. Kita masukkan networknya, ada 3 ya, ada 3 cabang, gigabit 0/0, 0/1, dan 0/2 pada router kedua ini. Dan ini merupakan bagian ini. Kita lanjut dulu, 192.168.5.0 dengan wildcard-nya seperti tadi. Ini masih area 1. Kemudian gigabit 0/1, 192.168.25.0. Ini memang suka terenter sendiri seperti itu ya guys. Tidak masalah, kita masukkan ulang saja. 0 dengan wildcard yang sama. Nah, ini sudah area 0 atau backbone ya, yang merupakan area pusat. Lanjut ke gigabit 0/2, 92.168.10.0 wildcard area 0. Sudah, lanjut ke router yang ketiga. Seperti tadi, router OSPF 10. Kita masukkan networknya, net 192.168.10.0. Ini wildcard-nya ya guys. Ini ada di area 0. Kemudian pada gigabit 0/2, 198.30. Ini area 0. Kemudian di gigabit 0/1 nih dengan networknya 15.0, masih di area 0. Ini untuk 15.0 berada di area kedua. Kemudian kita lanjut ke router selanjutnya. Seperti tadi, kita enter router OSPF 10 net 92.168.15.0. Ini area 2. Kemudian untuk gigabit 0/1 terdapat IP 192.168.35.0. 127 area 2 juga. Nah, kemudian untuk tes apakah topologi ini berhasil dengan menggunakan OSPF, kita bisa mengirimkan surat dari router ke router. Kita cek sukses. Ini kita cek semua. Kemudian kita coba dari PC ke router. Sukses, kita hapus dulu. Kemudian dari PC ke PC. Sukses juga. Nah, sekian tutorial dengan menggunakan topologi ini, dengan menggunakan OSPF. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat bermanfaat bagi saya juga. Semoga kita dapat terus berbagi ilmu dan informasi yang dapat berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.